Audio Jungle. Audio Jungle. Oh, lebih banyak kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam kegiatan rutin kita yaitu kajian Ba'da Subuh yang insya Allah akan diberikan oleh Dr. Ahmad Kurnia. Judul pada kajian kita pada pagi hari ini adalah di mana rasa takutmu berhadapan dengan Allah. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. 1. Untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. 2. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. 3. Selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. 4. Untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan untuk melihat rekaman kajian yang lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link yang juga dicantumkan di kolom chat. Baik, Dr. Ahmad Kurnia dipersilakan untuk memulai kajian. Silakan, Dok. Dr. Kurnia. Maaf. Udah wis. Ya, udah masuk, Dok. Silakan, Dok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, keselamatannya, nikmat dan kemuliaannya tidak ada putus-putusnya. Kita mengkaji kalimat Al-Quran, ya insya Allah kita akan berusaha memperbaiki diri di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita, yang insya Allah akan menjadi contoh untuk generasi berikutnya, yang insya Allah akan menjadi tali silaturahim kita walaupun kita telah duluan. Insya Allah akan tercapailah Al-Quran untuk menjadi syafaat dan tolong menolong kita nanti di akhirat. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, jiwa, air mata untuk keselamatan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan berusaha membahas ya, mana rasa takutmu untuk berhadapan dengan Allah. Ya, kadang-kadang kita berpikir nih, untuk di negara yang maju seperti sekarang ini, ya kita dimonitor sama komputer aja, kita dimonitor sama tempat kerja aja, ya pakai fingerprint, pakai segala macam, kita udah takut, ya pakai absen aja kita udah takut, segala macam takut, ya. Tapi pertanyaannya, ada nggak kita rasa takut kita terhadap Allah nanti, yang semua yang tidak terpikirkan oleh kita, ya itu tercatat sempurna. Semua yang tidak terpikirkan oleh kita nanti akan bersaksi di hadapan kita. Ya, nah ini yang harus sekali lagi kita berusaha, mulailah kita mengerti Al-Quran. Sehingga seluruh penyesalan nanti di akhirat, ya enggak sampai itu terjadi. Apalagi minta dibilang, oh balikan lagi ya Allah saya ke dunia.
untuk sedekah, untuk memperbaiki diri apa aja, ya nggak bisa, ya. Nah ini yang kita harus takutkan, ya. Bahkan Allah bilang nih di surat 6 ayat 28, minta balik ke dunia, nanti berbuat begitu juga. Bacain dah, Don, surat 6 ayat 28, Don. 6 Surah Al-An'am ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Sadaqallahul azim. Nah, dusta aja. Ya, jadi inilah kesempatan kita. Kesempatan terakhir kita untuk memperbaiki diri mutlak dengan kalimat Al-Quran. Ya, supaya tidak ada penyesalan-penyesalan yang omong kosong aja. Kalau penyesalan di dunia kita masih bisa memperbaiki diri. Misalnya kita diuji nggak lulus, masih bisa ada semesteran lain untuk memperbaiki diri. Di Al-Quran nggak bisa. Ya, jadi sekali lagi jangan kita menyalahkan Allah. Salahkanlah diri kita sendiri. Ya, karena semuanya udah bersaksi. Ya, kalau kita mikir itu kita takut. Sahabat Rasulullah aja takut. Rasulullah sendiri takut. Ya, kok kita mau sok-sokan nggak takut? Ya Allah. Ya, jadi terpikirkankah bahwa semua yang diberikan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah? Ya, kita misalnya di kantor nih dikasih tanggung jawab ini, dicek. Ya, dengan syarat kita dicek kalau nggak beres dikeluarin. Jadi pikiran nggak? Ya iya. Apalagi sama Allah. Ya, jadi jangan pakai dualisme pikiran. Dunia ini kita takut sama bos kita, sama Allah, kita nggak lebih takut. Nah ini yang salah. Ya, terpikirkanlah bahwa amanah yang tidak digunakan di jalan Allah, semuanya akan menjadi bahan tambahan api neraka. Terpikirkankah bila dijalankan sesuai amanah Allah, semuanya akan menjadi syafaat. Terpikirkankah bahwa semua tercatat sempurna dan akan bersaksi. Belum catatan dari malaikatnya yang di kiri kanan kita, surat 50 ayat 17. Seandainya semua terpikirkan, tentu akan takutlah akan titipan tersebut. Akan menjalankan semampu kita amanah yang ada di dunia ini. Walaupun gelombang apapun, ya, tidak ada kesempatan panca indera untuk mencelakakan nanti di hadapan Allah. Sehingga yang nggak ada panca indera ini bersaksi, ya Allah dia sempurna, api sempurna menjalankannya di dunia, ya Allah. Kalimat-Mu ya Allah, seperti Rasulullah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang kita harus tiru. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah, inilah yang kita harus tiru. Ini yang kita harus jadikan dalam menjalankan sehari-hari kita. Sehingga insya Allah dengan menjalankan seperti itu, amal ibadah kita aja udah tercatat di Lauhul Mahfuz seperti sandalnya siapa Bilal, seperti singgasananya Umar bin Khattab, seperti amal ibadahnya Abdurrahman bin Auf, seperti kuda di perjalanan di jembatan Sirat. Ya, tidak akan ada kesempatan catatan kejelekan di dalam catatan selama hidup. Semua catatan kejelekan akan terhapuskan dengan perbaikan. Semua teman dalam kebenaran akan ikut memperjuangkan dan bersaksi untuk menyelamatkan kita nanti semuanya. Sama saat semua itu tidak ada suatu ucapan kebohongan, tidak ada satu sangkalan dari siapapun. Saat itu tidak ada satupun yang membela dalam kebatilan. Bahkan setan pun menjadi panutan akan berlepas tangan. Bahkan semua kekayaan dunia, jabatan, anak, istri, suami, semuanya tidak ada yang bisa menolong. Mulailah sadar untuk memperbaiki diri. Mulailah membersihkan seluruh panca indera dengan prinsip Al-Quran.
sehingga tidak ada rasa takut, rasa khawatir di hadapan Allah. Ini yang perlu kita sekali lagi ya berkaca diri. Mana rasa takutmu kepada Allah? Ya, terus ya ingat, katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat. Jika aku mendurhakai Tuhan, ya, kita tidak sadar bahwa kita datang ke dunia ini bukan untuk apa? Untuk menikmati dunia ini dengan sukarela, dengan segala macam. Akan ditanya semuanya, akan diuji dengan perintah dan larangan. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk. Kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur. Kamu saya kasih perintah dan larangan. Oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran dan penglihatan. Ya, kalau kita berhasil, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu pada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah, memelihara semua peraturan-peraturannya. Ini tujuan kita. Untuk apa? Wallahu yad'u ila salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Ya, surah 10 ayat 25. Untuk apa? Untuk melihat wajah Allah kembali. Ya Allah, ini aku amanat sudah aku jalankan, ya Allah. Aku udah perbaiki terus setiap hari, ya Allah. Aku udah berusaha menuju ke sana, ya Allah. Terimalah catatan ini, ya Allah. Ini yang sekali lagi harus kita usahakan. Kita wajib untuk memperbaiki diri terus dengan kalimat Al-Quran. Wajib, nggak ada jalan lain. Dan itu dijelaskan di surah 24 ayat 1, bacain deh. Surat An-Nur ayat 1. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan atau menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Diwajibkan. Ya, jadi kalau diwajibkan ini kita harus tahu, kita harus ngerti, kita harus menjalankan itu untuk dirimu sendiri. Nah, santum dan kusikumana santum bala. Itu akan aku lipatkan jadi 10, jadi 7 atau 700. Ya, diwajibkan. Itu diwajibkan kenapa? Kalau kamu berjalan sesuai dengan Al-Quran, aku akan kasih surga itu hadir di dunia. Nanti akhiratnya tinggal menunggu. Ya, terus. Ya, alam aja takut melaksanakan amanah. Alam tuh takut. Manusia menerima. Tapi jangan salah, walaupun takut alam itu, ya, alam itu berusaha menjalankannya sangat sempurna. Manusia udah menerima, ya, selalu membantah, selalu so pinter, selalu so jago. Ya, pada ilmunya, pengetahuannya. Halo Bu Emi, tolong dimut. Pada ilmunya, pengetahuannya sangat terbatas. Ya, mau so jago. Ya Allah. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan, jadi kikir. Padahal semua alam nih, ya, semuanya tunduk. Ya, apa yang ada di langit, apa yang di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Ya, ngeyel atau membantah saat diajak untuk tunduk dan patuh terhadap aturan Allah bukanlah ciri seorang mukmin. Sesungguhnya jawaban orang mukmin itu, mereka dipanggil bila dipanggil pada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar, kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Samina wa atona. Kita kan enggak nunda-nunda. Belum dengan belajar dunia aja dulu kita inilah, ya, kita robah dulu lah. Toh nanti hitungannya kan kita dapat keuntungan 700 disumbangin jadi 1 akan impas.
Ya, dari hasil korupsi disumbangin kan jadi 700. Kan kalau dapat berbuat kejahatan cuma dihitung satu, berbuat kebaikan dapat 700 atau 10, malah impas, malah berlebih. Kurang ajar banget. Emangnya Allah butuh itu? Enggak. Ya, dan itu dia jelaskan di surat 35 ayat 15 16, bacain dah. Surat Al-Fatir ayat 15-16. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah atau dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dan maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Nah, sekarang kita lihat, ya, Allah nggak butuh harta kamu sebanyak dunia atau ditambah satu dunia lagi, nggak butuh. Karena yang punya harta itu Allah, ya. Sekarang ada nggak kekayaan sebesar dunia ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya, apalagi harta itu untuk jadi bahan bakar api neraka kita. Jadi ngapain itu kita cari? Ya, kalau kita lihat nih planet bumi ini dibandingkan planet lain, sebesar biji pasir, bagaimana mau nyogok Allah? Ya, nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa, kita lagi dicoba dengan amanah yang ada di dunia ini, hati-hati, takut kita. Apalagi alam sanggup. Udah ada standar nih. Kalau kita penelitian apa, wis, ada standar apa, wis? Kompetensi tuh. Enggak. Kalau yang satu ada ini, ada kontrol segala macem, ya kan? Kita lagi ini ada kontrol mana? Ininya mana nih? Nah, ini sama nih. Ada nih pembandingnya. Pembandingnya itu adalah alam ini. Sementara manusia diamanatin. Alam ini bisa menjalankan. Kita nggak bisa. Takutnya. Ya, terus. Ya. Nah, kita lihat lagi nih. Kalau kita nggak ini jangan sampai kejadian ini. Kamu akan melihat orang-orang jalan itu sangat ketakutan. Karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, ajab menimpa mereka. Orang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Dan orang yang jalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Ya, dia begitu begitu sadar nyawa udah ditarik nih dari kerongkongannya, dia tahu tuh. Oh, gue tempatnya di neraka apa di ini. Nah, itu jangan sampai kejadian bagi seorang muslim. Jangan sampai kejadian. Ya, waktu sakratul maut aja kita udah dikasih tahu. Ya, malahan kita harus sakratul mautnya bukan seperti surat 8 ayat 50, bacain deh. Dipukul-pukul tuh. Ya, Surat yang Al-Anfal ayat 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. nah, kita waktu dicabut aja udah melihat tuh siksa neraka yang membakar segala macam. Nggak takut nih kita. Nggak takut aja dong, perbaiki. Sehingga tujuan kita apa? Meninggalnya dicabutnya dengan ucapan Assalamualaikum. Disambut sama malaikat. Surat 16 ayat 32, baca ini. Surat An-Nahl ayat 32. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka atau para malaikat mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masukkanlah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Ya, ini tugas kita. Ya, pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Ya, tidak akan bertemu dua rasa aman dan dua rasa takut.
dalam hadis kursi, demi kemuliaanku tidak akan aku kumpulkan pada hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Siapa yang merasa aman dari azabku di dunia, maka aku jadikan ia ketakutan di hari kiamat. Dan siapa yang takut padaku di dunia, aku akan berikan dia rasa aman di hari kiamat. Hadis Ibnu Hibban. Ya, jadi sekali lagi, mulailah ini yang kita capai, kita bikin strategi menuju ke sana. Ya, terus. Ya, kenapa? Semuanya nggak main-main. Semuanya tercatat sempurna dan semuanya akan ditimbang. Ya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti akan mendatangkan pahala, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya, jadi semuanya tercatat sempurna. Bahkan di sini dibilang, ya, bunga-bunga yang ada di pohonan yang akan menjadi buah segala macam semuanya tercatat sempurna. Bahkan surat 6 ayat 59, butir-butir daun, butir-butir pasir, butir-butir benih yang berterbangan dalam keadaan basah dan kering, daun-daun yang berguguran dari kegelapan malam, semuanya tercatat sempurna. Kalau itu semuanya bakal tercatat sempurna, kita harus ada rasa takut untuk berhadapan dengan Allah. Bahkan kata Allah, apa yang masuk ke langit, apa yang turun ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang masuk ke bumi, semuanya tercatat sempurna. Waduh, kalau tercatat sempurna ini, takutnya saya nih. Apa yang saya harus persiapkan nih di hadapan Allah? Nggak main-main ini. Ya, kalau nggak main-main, ayo dong. Mulai memperbaiki diri. Nggak ada jalan lain. Ya, ingat. Wahai jiwa yang telah menjalani dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah akan mengampuni. Surat 39 ayat 53. Asar. Surat 4 ayat 18. Sebelum nyawa sampai tenggorokan. Ya, ayo dong. Ya, terus. Ingat, ya, semuanya tercatat dan kita dibangkitkan nanti sangat sempurna. Sangat sempurna. Ya. Setiap orang membawa sifatnya masing-masing. Kode sidik jarinya ada untuk mencatat. Ya, kode sperma yang keluar dari tulang subi ada. Ya, kode yang penciptanya dari tanah ada semua. Kode waktu kematian dan lokasinya ada semua. Waktu matinya bagaimana, lagi bermaksiat atau lagi di masjid atau lagi baca Al-Quran, semua ada. Nah, ini sekarang kita harus coba itu semuanya menuju ke sana. Kode rezekinya, kode pasangannya, ya, kode anak perempuan laki atau perempuan, kode mandul segala macam itu udah ada. Ya, semuanya ditujukan semua harus kepada Allah sehingga kita selamat nanti. Ya. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah. Kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis Bukhari. Semua bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah kecuali tulang sulbi yang darinya ia mulai diciptakan. Darinya dia akan dibangkitkan. Ya, banyak lagi sih. Ya, semuanya yang hancur dulu semua ada semua. Dibangkitkan semua kodenya. Jadi hati-hati bermain dengan kalimat Allah. Ya, takutlah kita. Ya, takut. Nggak ada jalan lain. Yuk terus. Ini tercatat. Matamu, pendengaranmu, kulitmu, hatimu, lidahmu, tanganmu, kakimu, seluruh badanmu, itu semua tercatat. Ya, bahkan kata Allah nih, ya, daun-daun yang berguguran, butir-butir benih,
butir-butir pasir yang berterbangan dalam keadaan basah dan kering, semua tercatat sempurna. Jadi kita ada perekamnya. Ya, kalau kita tahu ini bakal kejadian, ya seharusnya kita takut. Tapi kalau nggak takut juga ya silakan aja. Silakan aja, nggak ada masalah. Ya, terus. Ya, nah, sama nih. Hari ini anggota tubuh berbuat, besok menjadi saksi. Bahkan bisa mendebat diri sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah. Yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali. Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Surat Fussilat ayat 21. Ya, saling berdebat. Kenapa sih kamu menjumuskan saya ke neraka? Kenapa ini segala macam? Semuanya ngomong. Kalau seperti itu, mulailah kita mensucikan dengan kalimat Allah. Falahamau ujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Surah 91 ayat 8-10. Bersihkan selalu hati dengan Al-Quran. Sungguh itu orang beruntung. Terus. Ya. Jadi jangan sampai kita terkejut. Ya. Wah, saya udah lupa ini mah catatannya. Seperti 58 ayat 6, pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberikannya pada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungkan semua amal perbuatan itu. Meskipun mereka telah melupakannya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Walaupun mereka udah lupa. Ya. Tapi semuanya tercatat sempurna. Diletakkan catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar. Melainkan tercatat semuanya. Kemudian dikalungkan, suruh baca sendirilah. Ya, kira-kira dari seperti ini, takut nggak kita berhadapan sama Allah? Kalau takut, mulailah kita bertobat dan memperbaiki diri. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar jarak, niscaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarak, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya, jadi sekali lagi, hati-hati. Hati-hati. Ya. Terus jadi jalankannya semua titipan Allah ini, itu semua kembalikannya karena Allah. Seperti kita janji di waktu sholat, ini wajahku, inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, sehingga semuanya akan menjadi syafaat. Ya, makanya dijelaskan, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Ya, janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah pada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang berbuat kerusakan. Ya, persiapkanlah dirimu untuk hari esok. Ya, surat 59 ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsul ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Persiapkanlah itu semua titipan-titipan Allah itu untuk hari esokmu sehingga kamu bersih. Ya, kan sehingga kamu bersih. Ya, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula aku tempat keluar yang benar. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang bisa menolongku. Jadi semua yang dititipin Allah ini diharuskan untuk menolong kita nanti berhadapan dengan Allah. Bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulullah? Jika Anda mencintai Allah, ikuti tuntunan Rasulullah. Jauhilah kesyirikan dan bid'ah dalam perkara agama. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, mulai ikuti aku Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian.
Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya, hadis Bukhari ini ada di Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 33 ayat 6. Bacain. Pak Sugito di mut, Pak Sugito di mut. 33 ayat 6 bacain, wis. Surat Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Udah. Ya. Terus sudah gitu surat 63 ayat 9 udah ditegur lagi tuh. Bacain, wis. Apabila semua yang ada di dunia ini lebih kamu utamakan daripada Allah dan Rasulnya, tunggu. Surat Al-Munafikun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah 9 ayat 24. Surat Al-Ankabut ayat 24. Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim, selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah 9 ayat 24. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 24. Ya, surat 9 ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi kita harus mendahulukan Allah. Banyak lagi suratnya, surat 4 ayat 65, surat 33 ayat 36, sama seperti itu. Allah dan Rasulnya harus didahului daripada dunia dan seisinya. Ya, terus. Kalau kita nggak mendahului itu semua, kita nggak menjalankan kalimat Allah, ini hati-hati nih. Ya, padahal ini semua akan kita tinggalkan. Seluruh kekayaan kita, seluruh ketenaran kita, seluruh pesawat kita, kapal yak kita, rumah-rumah kita, ini semua akan kita tinggalkan. Di dunianya akan terjadi untuk beban amanat di dunia. Apalagi akhiratnya. Apalagi nanti semuanya jadi bahan bakar api neraka. Surat 21 ayat 98. Surat 72 ayat 15. Kalau seandainya mereka tahu, pasti dengan titipan-titipan ini, dia ditujukan ini semua kepada Allah. Pasti. Karena dia nggak tahu, ya itu akhirnya. Makin tambah rakus. Sama tadi. Oh, dikasih jabatan, makin tambah rakus. Mau mencelakakan umat Islam sendiri. Nggak benar ini. Ya, terus. Ya, jadi seluruhnya kita kembali lagi ke patokan kita. Wa ma khalaquz jinna wal insana illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu untuk semata-mata beribadah. Untuk apa? Wallahu yad'u ilaihi salam. Apa keberatannya sih jika mereka beriman pada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan pada Allah? Allah Maha mengetahui. Ya. Pada mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ya, itu kan untuk diri kita sendiri. Ya apa? Ya, persamaan derajat dalam Islam. Ukurannya bukan hitam putih, tapi takwa dalam dada. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atau non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit hitam atas orang kulit merah. Juga bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, kecuali dengan ketakwaan. Ini ada di Al-Quran. Surat 49 ayat 13 baca din. Jadi setiap hadis ini lihat di Al-Quran, ada nggak? Bacain deh. Surat 49 13. Al-Hujurat ayat 13.
Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya. Jadi yang paling ini yang bertakwa. Ya, yang sebaik-baik pakaian, sebaik-baik perhiasan itu takwa. Ya, yang lain nggak ada. Baca di surat 7 ayat 26. Guys. Surat Al-A'raf ayat 26, Dok. Hmm. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Yang takwa. Ya, yang kita uber apa sekarang? Bukan takwa, ya. Penampilan dunia yang diuber. Mau jual jabatan, jual segala macam hanya untuk penampilan dunia. Nah, ini yang bahaya. Ya, terus. Ya, jadi ini semua udah ditundukkan alam yang begitu indahnya. Ya, binatang yang warna-warninya surat 35 ayat 28. Gunung yang warni-warni surat 35 ayat 27. Alam yang begitu indah surat 31 ayat 20. Semuanya ya untuk manusia. Ya. Jadi gunakanlah menuju jalan Allah, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga. Ya, kita udah diservis nih sama Allah. Ya, jadi gunakanlah itu semua untuk jalan Allah sehingga kita nggak jadi beban di dunia, beban di akhirat nantinya, insya Allah. Terus, ya kelolalah semuanya menuju jalan Allah. Karena kita ini dicoba. Hak Allah untuk menerangkan jalan yang lurus dan diantaranya ada jalan yang menyimpang. Jika dia mendaki, tentu dia memberikan petunjuk semua ke jalan yang benar. Kita dicampur adukan dari tadi berbangsa-bangsa bersuku-suku surat 6 ayat 60 dicampur adukan ya dan kita akan mati. Jadi dalam campur aduk itu semua ya kami akan menguji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kamu akan diberikan kepada Allah. Itu semuanya harus ada nilai ibadah. Ya, muliakanlah Islam, muliakanlah Al-Quran sehingga kita selamat. Muliakanlah Rasulullah SAW. Ya, dengan kalimat Al-Quran, insya Allah kita akan selamat. Ya, terus, ya ingat, kembali lagi saya ulang-ulang. Ya, begitu beratnya bertarung di antara 10 juta kawan yang berguguran. Begitu beratnya perkembangan di dalam menjadi janin. Begitu berat tidak adanya kepastian keberhasilan ya atau tidak. Begitu berat perkembangan selanjutnya yang penuh dengan cobaan dan harapan. Hanya dengan harapan beribadah, mendapatkan surga, dan melihat wajahmu. Aku rela menempuhnya. Aku rela mendapat gapaian dan hadiah darimu tersebut. Aku rela untuk membekalinya dengan bimbingan kalimat Al-Quran terbaik. Aku rela menempuh semua itu untuk mendapat karunia rahmat dan ridho. Aku rela untuk menjalankan kebenaran dan kejujuran mutlak Al-Quran. Aku rela untuk mendapatkan nikmat, kemuliaan darimu. Aku rela untuk menggapai perumpamaan-perumpamaan Al-Quranmu. Aku rela untuk menggapai dan meraih tali buulmu. Mantapkan, teguhkanlah untuk menuju jalan lurusmu. Nah, ingat kita, ya, alastu birobbikum, benarkah aku ini Tuhan? Jangan lupakan itu perjanjian sama Allah. Ya, nanti kita akan ditanya itu. Ya, wahai Ruh, kan kamu udah mengagukan aku sebagai Tuhanmu. Kenapa kamu tidak menjalankan perintahku dan contoh Rasulullah SAW? Apa yang salah terhadap dirimu? Apa yang ragu? Ya, terus. Ya,
latihlah pola pemikiran itu, pola indera keenam kita, mata ketiga kita dengan kalimat Al-Quran. Ya, kenapa? Kalau kita tidak mulai melatih dengan kalimat Al-Quran, yang kita lihat itu dengan mata kita itu adalah suatu fata morgana. Ya, fata morgana semua. Ya, seolah-olah semuanya serba menakjubkan. Padahal enggak. Dengan kalimat Al-Qurannya itulah kita bisa melihat. Kita lagi dicoba. Kita lagi akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Jadi kita maju ke depan ini dengan kalimat Al-Quran. Cahayanya Al-Quran. Sehingga kita akan selamat. Terus. Ya, jangan kita bersedih hati. Banyak semuanya ini. Ya, dengan melatih panca indera semua ini, orang bisa menjadi luar biasa, melebihi luar biasanya melalui pendidikan sekolah. Ya, itulah keadilan Allah. Ya, saya jelas nih nonton film The August Rush ini, bermain musik tanpa berlatih, bermain musik berdasarkan komposisi suara-suara alam. Dia bisa gabungkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bisa diterjemahkan dalam bentuk not-not gitar dan not-not piano. Ya, yang nggak bisa dihadirkan oleh orang-orang yang melalui sekolahan. Mulailah kita menggali panca indera ini. Ya, sehingga menjadi yang luar biasa. Yaitu apa? Dengan Al-Quran. Terus. Ya, berusaha menuju ke sana. Sangat berat. Tapi disitulah, dalam keberatan itulah ada suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya, makanya selalu bersihkanlah hatimu dengan kalimat Al-Quran. Ya, ya, jadi memang sukar itu. 190 ayat 10 sampai 12 ya. Tempuhkanlah itu. Bersabarlah menuju ke sana. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Barang siapa yang dikehendaki menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat. Seakan-akan dia mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Ditanyakan, diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang kelapangan dada yang dimaksud dalam ayat ini. Dia menjawab, itulah gambaran cahaya ilahi yang menyinari hati orang mukmin sehingga menjadi lapangan dada. Para sahabat bertanya lagi, apakah yang demikian itu? Tanda-tandanya Nabi menjawab, ada tanda-tandanya yaitu selalu condong pada akhirat, selalu menjauhkan diri dari tipu daya dunia, dan selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Ini semua ada di Al-Quran ini. Kalimat Rasulullah ini ada di Al-Quran. Makanya tadi surah 28 ayat 77 persiapkanlah dengan apa yang aku berikan untuk mencari pahala akhirat. Persiapkanlah itu surat 59 ayat 18. Ya, jangan tertipu sama dunia. Dunia ini adalah perhiasan. Surat 18 ayat 7, surat 18 ayat 46. Dunia ini adalah fata morgana. Surat 24 ayat 39, 40. Jadi maaf sekali lagi. Hadis ini semua adalah rangkaian kalimat Allah yang ada di Al-Quran. Ya, kita bisa bikin menjadi suatu yang luar biasa dengan mencontoh pola Rasulullah seperti ini. Kenapa harus takut? Ya, Rasulullah yang contohin kok. Sama aja kita orang boleh bikin buku teks, buku pustakaan. Masa kita salah untuk mencontohnya? Ya, ya terus. Ya, ingat, besar, kuat, kaya tidak menjamin akan berhasil dari Allah. Dan ini sudah dijelaskan. Sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran kekuatan yang belum pernah kami berikan pada kamu. Kami telah memberikan pada mereka pendengaran, penglihatan, segala macam. Tapi nggak ada gunanya. Kenapa? Hatinya buta. Jadi kita suruh ngelihat nih, ke masa yang lalu. Kita ambil pelajaran. Kita posisinya di mana? Umurnya pendek, tingginya paling 1, nggak sampai 2 meter, jarang sampai 2 meter. Ya, udah pikun segala macam, masih nggak mau belajar, masih nggak mau mempersiapkan diri dengan kalimat istimewa Al-Quran. Mujizat yang luar biasa dari Al-Quran. Sombong banget kita. Ya, sombong banget. Terus, ya,
Nabi Haidir aja nggak sanggup dengan dicoba, Nabi Musa aja nggak sanggup dicoba sama Nabi Haidir. Kenapa? Yang dilihat Nabi Musa ini adalah yang terlihat. Makanya Nabi Haidir bilang, kamu pasti nggak lulus ya, Musa. Ya, nggak lulus kamu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita dicoba putar balik begitu, kita lulus nggak? Nggak bakal lulus kita. Nggak bakal lulus. Nggak bakal lulus. Mulailah kita beralih ke Al-Quran. Ya, gunakan panca indera itu dengan kalimat Al-Quran semua. Karena kita nggak bakal lulus. Ya, nggak bakal lulus. Jangan bermain-main. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Jadi kita punya waktu terbatas. Jangan sampai seperti tua ini. Ya, sehingga kita harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga Allah mengasih hikmah pada kita. Ya, ingat panca indera kita udah terbatas. Kalau kita ngikut Rasulullah itu umurnya 63 tahun. Ya, kita kayak saya umurnya sisa 1 tahun lagi. Kalau nggak hati-hati. Ya, apalagi yang udah dapat bonus nih, udah pada tua nih. Ya, harus. Ya, kayak Prof. Armen nih udah umur 80. Ya, dikasih bonus sama Allah. Pakai. Ya, terus ingat nih. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali, Utsman bin Affan dalam masa umurnya sampai sisa-sisa terakhir tetap menjalankan Al-Quran sehingga mendapat nilai istimewa di sisi Allah, disambut oleh Rasulullah SAW. Ya, terus ingat ya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni dengan pendidikan Islamnya umur 60 tahun jadi gubernur, berkuasa umur 25 tahun, umur 26 tahun menaklukkan koalisi 21 negara Eropa. Apa kita? Ya, 16 tahun aja udah mulai berjaya. Apa kita? Udah puluhan tahun. Ya, jadi sekali lagi, mulailah kita berani dengan Al-Quran. Jangan buang-buang waktu. Ya, yuk. Ya, jangan seperti orang tidak berakal dengan menuntut seluruh kekayaan atau kesenangan dunia lainnya karena semuanya akan ditinggalkan, dipertanggungjawabkan. Ya, ditinggalin ini semua. Mulailah pakai untuk kalimat Al-Quran. Sehingga tidak menjadi beban kita di dunia, beban di akhirat. Terus, ya, jangan seperti orang pintar tapi tidak berakal. Ya, tidak ada kematian. Dibilang, udah saking pintarnya, oh nggak mungkin. Kita akan dibangkitkan. Bagaimana nggak mungkin? Kata Allah. Ya, kamu itu tadinya nggak ada. Kemudian jadi ada. Kemudian tidak ada lagi. Kemudian menjadi ada lagi. Itu kecil bagi Allah mah. Ya, dia bilang, oh itu bahasa Muhammad itu hanya nakut-nakutin aja. Bahasa Nabi itu hanya nakut-nakutin aja. Nggak mungkin kita dibangkitkan. Karena nggak ada akal yang bisa menjelaskan itu. Kecuali kalau kita bahas dan melihat dengan ayat Al-Quran. Ya. Jadi kesimpulannya siapa nih yang kita harus turutin? Profesornya atau apanya nih? Ya, orang-orang dunia apa? Makanya Allah bilang wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wa rusadakum. Kumpulkan seluruh orang pintar dunia ini. Bikin satu surat atau bantah surat 40 ayat 56. Ya, asal jangan aku. Ya, seluruh orang pintar asal jangan aku. Coba bantah. Gak ada yang sanggup. Ini bahasa yang luar biasa. Ya, bahasa yang penegasan dari Allah, ya, yang sangat luar biasa. Ya, seharusnya ditangkap sama umat Muslim. Saya harus belajar dari Al-Quran. Saya harus mencari ide-ide dari Al-Quran. Terus, ya, jadi jangan kita merasa puas dunia. Dunia ini menggoda. Udah ditempuh jarak yang begitu lama, hasilnya juga sedikit.
dibandingkan yang tadi itu Sulaiman Al-Qurni ini umur 16 tahun, Muhammad Fatih umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Jadi kita jangan tergoda dong. Pakai Al-Quran semua untuk standarisasi. Insya Allah kita akan selamat. Sadarlah dunia itu menipu. Ya, bersyukurlah Anda atas nikmat Islam. Karena Islam adalah agama yang menginginkan Anda untuk senantiasa bahagia. Dunia bagaikan fata morgana. Seperti itulah dunia. Ia ada kehidupan yang tidak abadi. Kebahagiaan yang menipu. Kesenangan yang semu. Dunia ini panah. Kenikmatan di dalamnya juga sementara. Dunia ini hina. Tidak sebanding dengan nilai seekor nyamuk yang lemah tanpa daya. Ya, bahkan dunia ini pun terlaknat beserta apa yang ada di dalamnya, kecuali kebaikan, kebajikan, dan amal soleh. Terus, ya, mutlak berusaha membukanya dengan Al-Quran. Ini adalah ilmunya Allah. Doanya Nabi Adam. Qala Rabbana zolamna anfusana wa inam taghfir lana. Ya, terus diturunin nih sampai Rasulullah walaqad jina umbi kita bipasona wa ala imin udah warahmata liqaumi yu'minun. Ilmunya Allah dikasih. Ya, Allah langsung menjelaskan dan menuntunnya. Apabila kita berniat ke sana, Allah yang akan menuntunnya. Ini surat 75 ayat 19. Surat 64 ayat 11. Ya, Allah yang akan membimbing hatinya. Senang nggak kita? Ya, semuanya ada di Al-Quran. Yakin itu. Semuanya ada di Al-Quran. Saya bisa jelaskan insya Allah semuanya. Ya, saya bisa jelaskan. Misalnya nanti itu ada kajian yaitu kenapa Allah itu menciptakan alam ini, manusianya itu bertahap-tahap. Apa yang kita bisa gali segala macam. Itu ada semua jawabannya di Al-Quran. Ya, nanti ada judulnya kajian. Terus, ya, patuhilah suruhan Tuhanmu. Ya, sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, mereka akan melampaui batas di bumi. Dia menurunkan dengan ukuran yang dikehendaki. Jadi kalau kita mau lebih itu gali dengan kalimat Allah sehingga rahmatnya terbuka semua, sehingga kita insya Allah akan mendapat rezeki yang tidak terduga-duga. Surat 65 ayat 3. Ya, yakin itu. Ya, terus. Ya, ingat, semua tubuh aja udah siap nih untuk menolong. Ya, tubuh yang ada di badan kalau kita ngerti siap untuk menolong bagian lain yang lagi menderita. Ya, diciptakan di perforatornya siap diterjunkan. Pertanyaannya, ada nggak diri kita ini dikasih kekayaan untuk menolong orang lain? Enggak, kalau enggak malulah kita sama diri kita sendiri. Ya, perforatornya siap. Saya selalu ngasih anak didik. Udah nggak usah dihafal-hafalin tuh 300 perforator, nggak usah. Ya, setiap titik putarnya pasti bisa dipakai untuk menolong yang lain. Pasti. Perlukah kita harus intervensi pakai apa? MRI, angiografis yang mahal? Nggak usah. Kembangkan itu semua. Sehingga bisa dipakai di mana aja. Saya waktu operasi, maaf sekali lagi, di Kashmir, ya nggak ada fasilitas apa. Saya putar sana sini untuk nutupin DPK apa aja bisa. Ya, bayangkan. Kebetulan dilihat lagi sama istrinya Benazir Bhutto. Wah, senang dia bukan main. Ya, saking senangnya disiapin tuh alat mikro. Tapi kebetulan kita pada saat itu datang alatnya itu kita udah waktunya untuk pulang. Ya udah pulang. Pejuang-pejuangnya ikut belajar. Dok, ajarin saya dok. Oke, saya ajarin. Saya bilang. Supaya kamu bisa dipakai itu di medan perjuangan nanti. Ya. Jadi kita nih yang menyembuhkan itu Allah. Mengasih ajal tepat waktu itu Allah. Ya, terus sudah gitu menciptakan tubuhnya sempurna Allah. Dan Allah akan membimbing sesuai apa mengasih cobaan sesuai kesanggupan. Kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau ini kita ada batasannya semua, bikin setiap yang dikasih Allah itu menjadi istimewa untuk pasien kita. Menjadi yang murah untuk pasien kita.
Sehingga insya Allah kita akan tercatat. Ya, akan tercatat semua. Yakin itu. Ya, terus. Kalau tidak berhasil, ya sabar, cari lagi. Ya, ya seperti doanya Nabi Ayub. Ya, Robbahu ani masa dia dulu anta arhamur rahimin. Ya, ketika dia berdoa, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari seluruh penyayang. Ya, pada waktu itu belum ada nih. Tapi jangan salah, Al-Quran ini udah ada. Disitulah sumber penyembuhan segala macam. Ya, di situ nilai rahmat yang terbesar. Disitulah kitab yang melebihi mujizat-mujizat nabi-nabi lain. Ya, sesungguhnya innallaha ma'as-sabirin wa basiri sabirin innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab dan seterusnya. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illal dzul ajrin. Sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali pada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Mulailah kita bersabar untuk mencari makna kalimat Al-Quran ini. Makna yang luar biasa dari kalimat Al-Quran ini. Ya, ayo dong, mulai dong tadaburin. Jadikan suatu nilai indah Al-Quran itu. Terus, ya, jangankan terus supaya bertambah ide-idenya. Demikianlah perintah Allah. Barang siapa melakukan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Dengan demikian ketakwaan tersebut, Allah akan menambah petunjuk pada mereka, menganugerahi ketakwaan mereka, sehingga diberikan pulko, diberikan hikmah. Ini yang kita cari. Semuanya bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Apabila kita udah dikasih. Terus, ya, usahakan menggali makna luar biasa dari Al-Quran, ilmu dari Allah sebagai rahmat, pelajaran bagi orang beriman, yang mengetahui rahasia langit, yang banyak perumpamaan, yang tidak bisa diukurkan oleh 8 lautan, amanah yang takut diterima oleh alam ini, hanya manusia menerima, sungguh manusia sangat bodoh dan zalim. Terus, berusaha menjalankan amanah dan sisa hidup ini. Walaupun manusia mempunyai kesalahan tidak terhingga sebelumnya. Berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah dengan memperbaiki diri. Memperbaiki diri semampu kita untuk berusaha dan menambah, mendekati sempurna. Lawanlah seluruh kemalasan apapun dalam menuju perjalanan filosofi Al-Quran. Filosofi contoh Rasulullah beserta para sahabatnya sebagai Al-Quran berjalan. Sehingga akan tercapai Al-Quran sebagai saksi dan syafaat di hari yang tidak terkira huru-haranya. Janganlah menunda-nunda sehingga ajal menjemput. Ajal yang tidak ditahui kapan akan mendatanginya. Pada saat itu seluruh apapun yang tidak ada yang bisa mencegahnya. Walaupun dengan kekayaan sebesar dan sebanyak dunia ini. Walaupun dicoba dicegah dengan alat secanggih dan manusia pintar seluruh dunia pun mulailah mengolahragakan panca indera dengan Al-Quran. Perkecillah untuk menjadi saksi yang memberatkannya. Yakinlah bahwa waktu itu akan terjadi secara tiba-tiba dan disaksikan orang sekitarnya. Sekali lagi takutlah, persiapkanlah sebelum kejadian yang menakutkan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau bertanya, insya Allah saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dok, itu yang PR yang buat 2 minggu yang akan datang itu, pelajarilah masa lalu orang-orang yang hebat itu, maksudnya semua orang-orang yang hebat masa lalu ya dok? Bukan Autobiografinya orang gitu. yang hebat itu artinya pelajari masa lalu kayak tadi itu tingginya besar, terus umurnya 100 tahun, ini kok nggak sanggup, kita dikasih buku istimewa, ya kenapa kita nggak bisa ini segala macam, ya kita nggak boleh iri dari masa lalu yang orang-orang yang hebat itu, tapi pergunakanlah waktu yang terbatas ini
dengan kalimat Al-Quran sehingga menjadi lebih luar biasa daripada mereka-mereka itu. Kurang lebih gitu. Oh ya ya ya. Jadi nggak usah dibahas autobiografinya ya dok. Nggak usah, ya. Oke dok, makasih dok. Yuk. Jadi minggu depan saya nggak ada ya. Saya soalnya ini lagi ini untuk syukuran Dr. Wisnu nih. Oh, Ya, Dr. Wisnu baru lulus. selamat Ya, dong, Dokter kita mau Wisnu. pelonco dulu dia nanti. Alhamdulillah. Selamat ya, Dok. Dr. Wisnu, Dr. Selamat ya. Amita, Dr. Anindya. Ya, Aduh, hebat-hebat ya. Mudah-mudahan ya istiqomah silakan ya ada yang dok. mau bertanya. Assalamualaikum. Dok, Waalaikumsalam. saya sering baca ini surat ini Al-Baqarah ya 42 itu. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini kan strategi orang-orang kafir hari ini gitu kan, atau boleh kita katakan orang zalim atau orang yang di luar filosofi Al-Quran. Jadi dikacaukannya pikiran kita dari kebenaran-kebenaran yang ada hari ini. Jadi dia tidak mau secara terus terang untuk menentang kebenaran itu, tetapi bagaimana mengaburkan situasi yang ada. Nah, lalu saya teringat seperti saya bilang tadi, sebetulnya Allah muliakan kita itu karena adanya Islam itu. Kita kan tahu dulu ya, waktu Rasulullah belum lahir itu Mekah itu, tidak salah saya baca itu sekitar 1.000 orang penduduk cuma gitu kan. Mereka itu kerjanya cuma dua aja, kalau nak merampok ya atau pergi berniaga. Jadi betul-betul manusia-manusia yang begitu jahil waktu itu, sangat bodoh. Tetapi dari dialah turunnya kebenaran itu karena mereka sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi apakah latar belakang ini juga mempengaruhi, Dok? Hari ini kan kita bersifat umat Islam itu lebih banyak defensif dari ofensif. Defensif yang saya maksud itu adalah sudah merupakan frustasi gitu ya, tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seruan gitu ya untuk lebih besar lagi, tapi lebih banyak untuk pelihara diri masing-masing atau menjaga keluarga dan sebagainya sampai di situ aja. Tetapi ranah atau ruang untuk masuk ke lokasi yang ofensif itu memang ditutupi hari ini. Sulit sekali, terutama kita yang oportunis ya, baik di kantor maupun profesi dan sebagainya, sehingga susah kita untuk menjalankan totalitas dari apa yang dikatakan Al-Quran. Padahal kita sudah sering mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al zalimin, Rabbana la taj'alna ma'al kafirin. Kita dijauhkan dari orang kafir, orang munafik, orang zalim gitu kan. Tapi ini dicampur aduk hari ini. Saya tidak tahu sampai tergodanya seperti NU ya, tergodanya teman-teman yang berilmu tadi, mungkin yang dokter bilang itu dia berilmu atau pintar tapi tidak berakal, termasuk mungkin ulama yang seperti ini, dia tahu tetapi dia sengaja melanggar gitu. Fenomena seperti ini apakah akan mungkin membesar pada akhir zaman, Dok? Atau memang sedikit sekali kita ini yang diarahkan atau dimasukkan Allah ke surga itu pertanyaan saya yang sering jadi pikiran saya gitu kan, karena Allah sering bicara kebanyakan manusia itu akan masuk ke neraka ya. Tapi itu kan nanti kalau ilmu linguistik kan sedikit itu kan. Atau memang itu fitrah atau gimana kira Dok gitu kan. Terima kasih. Jadi gini ya, kita ikut perjuangan kembali kepada zaman Rasulullah. Rasulullah itu dari mulai sendiri, ya, sehingga menjadi luar biasa gelombang. Ya, bangsa-bangsa Nobenten, ya, seperti bangsa Arab dulu, ya, berjuangnya dari sendiri. Akhirnya dia bisa menyebar ke ini semua, ya, hampir seluruh dunia. Ya, lihat aja, ya, kayak Palestina. Palestina itu dikucilin di ini segala macam, tapi dia bersabar dengan ini segala macam, akhirnya menjadi sumber inspirasi negara-negara Eropa mulai membaca Al-Quran, mulai tersadar,
Ya, Al-Qur'an itu penyelamat satu-satu. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Maaf sekali lagi ya, gereja-gereja yang udah melegalkan LGBT segala macam. Akhirnya apa? Sepi. Hanya inilah Al-Quran penyelamat. Sekarang kita, maaf, karena kita nggak menjalankan Al-Quran ini. Ya, secara baik, mencampur adukan semua, takutnya digeser nih nikmatnya Al-Quran yang ada di Indonesia ini bergeser ke Eropa. Iya. Ya nggak tahu. Ya, kenapa? Mereka melihat dengan gaya ilmu, dengan gaya hikmah. Ya, jadi sekali lagi, ya mereka kayak ini di luar negeri, mereka bergerilya. Ada orang-orang di jalanan ya. Yuk kita dengarkan ayat Al-Quran, yuk kita lihat pengaruhnya bagaimana sama musik rock segala macam. Pada nangis semua. Ya, mudah-mudahan mereka sadar. Jadi sekali lagi, ya kalau itu menjadi suatu yang luar biasa Al-Quran dengan segala macam itu, ya pertanyaannya, sudahlah, jangan mencampur adukan kalimat Al-Quran ini. Kalau kita mencampur adukan ikut-ikut, yang tadi di surat Al-Baqarah 42, surat 3 ayat 71, ya, dia akan tumbang sendiri. Dan itu dijelaskan surat 34 ayat 49, ya, surat 18 ayat 71, surat 21 ayat 18, baca dah. 3449. Surat 34, surat Saba ya dok, ayat 49. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Nah, sama tuh surat 17 ayat 81, 21 ayat 18. Udah tenang aja. Kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, itu yang pengen diinginkan sama mereka. Ya, kita menjaga diri terus. Keluarga, tidak-tidaknya kita menjaga diri, keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Ya, dengan demikian akan menjadi nilai istimewa. Ya, makanya jangan kita terpengaruh. Misalnya nih, maaf, yang kemarin tuh dari NU, udah masih terpengaruh, biarin aja. Ngapain kita pusingin? Biar ditanggung sendiri. Ya, udah nggak usah pusingin. Kita punya komunitas yang harus kita mau perbaiki diri kita sendiri. Karena nanti nggak ada yang bisa menyelamatkan itu. Bahkan setan pun lepas tangan. Nggak ada yang bertanggung jawab itu. Ya, dan ini kita harus hati-hati. Makanya Allah bilang di surah 41 ayat 29, baca deh. Pada mereka masuk neraka dikatakan, ya Allah, mana yang menjerumuskan saya? Taruh dia di kaki saya. Surat Al-Fusilat ayat 29. Dan orang-orang yang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah atau hina. Dan 14 ayat 21, ya. Surat 14, Hmm. surat Ibrahim ayat 21. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindari kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk pada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk padamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Surah 14 ayat 22, wis. Ayat Setan. 22, surat Ibrahim. Dan setan berkata ketika perkara atau hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Jadi kalau
udah ada keterangan seperti itu, jangan kita ngikutin. Kalau kita ngikutin nggak ada tanggung jawabnya nih. Mereka nggak bertanggung jawab. Ya, kalau kita ngikutin kayak mereka, ya kita salah sendiri. Terjerumuslah kita. Sama kita di dunia kedokteran. Jangan ngikutin gaya Yahudi yang serba mahal segala macam. Ciptakan suatu yang murah, yang rahmat bagi seluruh alam. Ya, dan ini kalau kita ngikutin itu yang memang diinginin mereka. Surat 4 ayat 89 baca wis. Surat An-Nisa ayat 89. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila Udah mereka situ. Ya. Nah, jadi yang disisir siapa nih? Yahudi hebatnya tahu dia. Yang disisir apa? Yang jadi panutan. Panutannya siapa? Yaitu ya orang yang terkenal di Istiqlal. Sehingga orang lain akan ngikutin. Yaitu misalnya orang Arab nih. Orang Arab, wah lu negara Arab sendiri udah kafir, ngapain lu ikutin ini? Sumber dari Arab. Oh, kita ada, kita nggak mau ngikutin orangnya, kita ngikutin Al-Quran sama Rasulullah udah titik. Ya, itu yang harus kita ikutin. Ya, nah untuk ngikutin itu makanya kita harus ngerti Al-Quran. Ya, harus dibangkitkan apa media komunikasi seperti ini. Ya, nggak ada jalan lain. Insya Allah dari yang kecil ini, insya Allah akan berkembang penampilan-penampilan Al-Quran. Iya, Dok. Ya, jadi kita nggak usah mikirin mereka. Ya, kita hanya nasihatin aja. Kalau mereka nggak mau, ya udah tinggalin aja. Kan udah jelaskan tuh. Surah 43 ayat 89. Wes, bacain wes. Tinggalkan aja. Pusing-pusing banget. Surat Al-Zukhruf ayat 89. Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah salam atau selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Surah 53 ayat 29 wes. Tinggalin mereka, itu kadarimu mereka. Surat An-Najm ayat 29. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh Tuhanmu, dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, Ayat 29. udah tinggalin. Maka Ya. tinggalkanlah Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Ya udah tinggalin aja, ingin kehidupan dunia, udah biarin aja. Apalagi kita nasihatin. Supaya mereka bertakwa nggak mau, udah tinggalin aja, pusing banget. Kita jangan jadi pengikut dia. Ini yang nggak boleh. Memang itu strategi Yahudi begitu. Orang-orang pinter nih, maaf sekali lagi kayak kita di dunia kedokteran nih. Ah, itu buktinya. Misalnya, oh profesor, dokter tuh ngikutin. Nggak ada ini barin, nggak. Jangan. Kita punya standar kok, yaitu Al-Quran. Jadi orang Yahudi tahu nih, mana yang kira-kira bakal ini. Ya, apa yang ini. Nah, kita harus hati-hati. Ya, insya Allah kita akan selamat. Kurang lebih begitu ya, Pak Swandi ya. Iya, Dok. Ya. Ya mungkin Ya. gini Dok, sedikit aja. Secara sosial kan kita kan struktural jelas ya, terbuka rahasia semua bumi ini betul-betul sudah mengikuti sunatullah. Tapi culture ini kan bisa dibentuk Dok. Ya. Nah, ini biasanya penyesatan hari ini kalau tidak salah saya lebih banyak ditetapkan oleh pemimpin gitu. Mungkin seperti ini. Kita lihat umat Islam padahal sudah bersifat apa ya, terus aktif ya. Tetapi di tataran kepemimpinan itu banyak menyesatkan. Itu yang kadang-kala jadi sulit kita membenahi keluarga, membenahi anak, keponakan. Dibenahi di rumah, air di luar sudah rusak lagi gitu. Nah, ini mungkin apa? Tapi saya melihat sumulia Al-Quran itu dari dokter sudah muncul semua gitu. Mungkin gitu Dok. Terima kasih. Jadi gini ya, makanya yang ini dijelaskan di Al-Quran itu betul-betul ya akan sangat sempurna.
Jangan memilih pemimpin pengadu domba. Surat 28 ayat 4. Surat 28 41, jangan memilih pemimpin yang menjerumuskan ke neraka. Surat 6 ayat 123, jangan memilih pemimpin yang menjadi penipu. Surat 17 ayat 16, jangan memilih pemimpin yang bakal menjadi ajab. Begitu pentingnya ini pemimpin. Ya, jadi kalau di dalam pemilihan nanti, hati-hati dalam memilih pemimpin. Jangan bisa disogok dengan 100.000, dengan makan siang, dengan segala macam yang nggak ada manfaat. Kita lihat nih, rekam jejaknya bagaimana. Kalau seandainya kayak kemarin, apa dicurangin segala macam, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita jangan ikut-ikutan. Ya, nanti kita lihat aja cobaan yang bagaimana nih nanti akan timbul dari pemimpin yang bermain curang. Ya, nggak apa-apa. Itu jadikan kita ini semua dari cobaan Allah itu bersepakat, insya Allah, untuk menggali surga. Ya, makanya pikirannya itu jangan berpikir terbalik, jangan berpikir yang terlihat, berpikir yang terbalik nih. Pasti kita ada cobaan nih. Cobaan itu akan digiring Allah untuk berlomba-lomba masuk surga. Fastabiqul khairat, cepat tangkap. Nggak usah disesalin. Ya, nggak usah disesalin. Yang penting kita adalah umat yang insya Allah berpartisipasi dengan Al-Quran. Yang insya Allah akan memuliakan Rasulullah. Itu aja tugas kita. Ya, itu aja. Yang menggali makna Al-Quran. Ya, makanya sekali lagi kita udah terlelap, udah terbius dengan filosofi dunia. Mulailah kita buka dengan Al-Quran, insya Allah ya akan menjadi suatu gelombang luar biasa, insya Allah. Ya gitu ya Pak Swadi ya. Makasih dok. Makasih. Ya. Assalamualaikum Dr. Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kurnia mau nanya, itu kata-kata takun dalam ayat-ayat itu sering diartikan atau diterjemahkan sebagai takut itu. Sementara penjabarannya sendiri takun itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu tepat nggak itu Pak Kurnia? Penterjemahannya. Sementara dulu kan kita kenal kalau Nabi Muhammad itu menyampaikan berita gembira dan peringatan. Nggak ada konotasi pengertian takut di sana. Makasih Pak Kurnia. Itu udah dibilang surat 42 dan 47. Takut kan ya? Halo Pak Diwan, takut kan ya? Kita takut dengan misalnya ketidaktaatan kita terhadap ajaran Allah gitu. Itu Tapi kata-kata kita tidak takut. takut. Kita tidak disuruh takut terhadap eksistensinya Allah kan. Ya. Di mana ada itu? Di surat Al-Baqarah 281, takutlah kamu pada suatu hari yang semuanya tidak ada yang bakal melindungi kamu. Surat 42 ayat 47, patuhilah itu. Terus sudah gitu surat Al-Baqarah ayat 123, takutlah itu pada suatu hari yang tidak ada syafaat. Surat 31 ayat 33, takutlah kamu pada suatu hari di mana seorang anak tidak bisa membantu terhadap orang tuanya atau orang tua tidak bantu anaknya. Banyak itu kalimatnya. Ya, betul Pak Kurnia. Tapi itu kan terkait dengan ketidaktaatan kita terhadap ajaran Allah gitu. Terus ya makanya diingetin lagi supaya taat. Kan kita udah janji waktu sholat untuk menomorsatukan kalimat Allah. Ya, diingetin lagi di ayat Al-Quran. Takutlah akan janji kamu di waktu sholat. Jangan diperjualbelikan. Tadi surat Al-Baqarah 41, surat 3 ayat 77. Baca enggak, Wis?
Kenapa? Kalau kita memperjualkan belikan itu, Allah tidak akan tidak akan memelihara, tidak akan membersihkan, tidak akan menengok segala macam. Baca enggak, Wis? Surat 3 ayat 77 ya, Dok. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, itu udah jelas kok Al-Quran. Makanya saya bilang sekali lagi, baca Al-Quran itu jangan separuh-separuh. Nanti kita kesesat nanti. Bikin jadi suatu cerita yang jelas. Ya, bikin jadi suatu cerita yang jelas. Ya, sehingga kita akan jelas tuh Al-Quran. Karena orang kafir ini berusaha ya mengambil separuh-separuh nih kayak tadi surat Al-Baqarah 42, surat 3 ayat 71 ya. Oh, ini buktinya ada. Ya, diganti sama dia maknanya, campur adukan aja antara kebatilan sama ini. Padahal dibilang di Al-Quran apa? Jangan campuran kebatilan dengan kemutlakan Allah. Kenapa? Apapun hebatnya kebatilan itu, pasti dia akan pudar. Ya, ini nggak dijelasin nih. Ya, diambil, dirubah, kemudian nggak dijelasin. Ya, nah ini yang kita sering ketipu. Ya, oh dia bilang lagi kuntum khairu ummati. Ya, umat terbaik yang dilahirkan di dunia ini karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran. Tapi di satu sisi kita harus bertoleransi. Mana ada toleransi? Nggak ada. Ya, nih di buktinya nih toleransi surat 4 ayat 60 yaitu mencampurkan antara iman dan togut. Coba baca dah. Dipotong diambil separuh aja. Surat An-Nisa ayat berapa tadi, Dok? 60. 60. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taugut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taugut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, diambil separuh. Ini buktinya ada nih. Kita suruh campur adukan antara iman dan togut. Dirubah maknanya. Habislah. Ya. Jadi makanya baca Al-Quran itu sekali lagi sampai jelas lah. Ya. Oh, nanti ini dibilang nih, misalnya surat 14 ayat 30 baca, wis. Dibikin Surat tandingan-tandingan. Ini boleh nih bikin tanding-tandingan. Surat Ibrahim ayat 30. Ah. Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Nah, dibikin tuh, diambil separuh aja. Bikin tanding-tandingan untuk menyesat, untuk ini. Ah, ini buktinya boleh nih, bikin tandingan-tandingan. Ya. Nah, misalnya nih, surat 6 ayat 116. Ya, apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan tertipu karena manusia penuh dengan kebohongan dan dugaan. Sedangkan Al-Quran itu adalah mutlak dan nggak boleh ragu. Nah, ini buktinya boleh nih. Diganti tuh maknanya. Ya, ini buktinya nggak apa-apa, bohong atau ini. Diambil separuh aja. Padahal kalau itu kita analisanya, kalau itu kebohongan dan penuh dugaan, kita harus standarisasi dengan Al-Quran kan. Nggak ada tuh standarisasi. Ya kita sendiri harus tahu maknanya. Ya, bisa semua dijelasin sama Al-Quran. Ya, kenapa? Al-Quran ini sangat sederhana menjawabnya. Ya, yang tadi itu, maaf sekali lagi, ya. Misalnya ada dunia kedokteran bilang, oh ini umur bisa diperpanjang nih. Ya, dengan alat ventilator misalnya. Oh, Allah udah bilang di Al-Quran. Itu surat 56 ayat 83. Falaula iza balagotil hukum.
cobalah kamu tahan nyawa itu pada waktu sampai tenggorokan. Ya, coba tahan. Nah, sekarang kita lihat, ya, bisa nggak dimundurin? Yaitu surat 7 ayat 34 sedetik pun atau dimajuin sedetik pun, ya, nggak bisa. Tapi dibilang apa nih? Ini buktinya di Al-Quran nih, suruh tahan nyawa. Ini pakai ventilator. Enggak, yang mati mah mati aja. Nah ini diputer-puter, makanya Yahudi itu muter-muter, sementara kita nggak tahu apa yang diputer nih, apa maknanya yang dirubah. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 75, baca dah. Apakah kamu masih mengharapkan ya Rasulullah dia untuk menjadi ikut kamu, padahal dia mengetahui Al-Quran dan memuterbalikan semua maknanya. Ya, Surat Al-Baqarah ayat 75. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Kita sementara nggak pernah ngecek kan di Al-Quran. Akibatnya apa? Ya tertipu, ya salah sendiri. Makanya mulailah kita berpikir sekarang ini dengan pikiran Al-Quran. Mulai mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita ini dengan Al-Quran. Sehingga kita tahu nih, oh ini gue salah nih. Oh ini nih. Dengan kita mau terus mengkoreksi dengan kalimat Al-Quran, sehingga Allah akan bilang nih surat 64 ayat 11, surat 10 ayat 9, surat 47 ayat 17, akan aku bimbing hati kamu menuju jalanku. Akan aku bukakan lagi pengertian tentang Al-Quran. Maknanya apa? Surat 75 ayat 19. Aku akan menjelaskan pengertian dari Al-Quran itu. Sementara kita nggak mau. Bagaimana mau dibukain? Ya, nggak mungkin. Karena hanya sekedar tahu aja. Tapi mengolahnya nggak mungkin. Hanya orang yang mau. Ya, jadi sekali lagi, mulailah kita belajar Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 146. Orang Nasrani, orang Yahudi tahu Rasulullah itu dianggap sebagai anak. Anak ini gampang ditipu, gampang dijitak. Ya. Kenapa? Tidak belajar Al-Quran. Ya, orang kafir Yahudi ini belajar Al-Quran loh. Ya, belajar mencari sumber informasi di Al-Quran. Dia dilihat apa yang dilihat. Sementara kita apa yang tidak terlihat, apa makna yang terlihat ini kita nggak olah. Tertipu kita. Tertipu. Akibat tertipu, hasrat Yahudi yang rakus ini tercapai. Dan itu sudah dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 9, baca yang David. Surat Al-Baqarah ayat 96. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya. Akibat kita nggak belajar Al-Quran apa? Kita ikutin gaya Yahudi untuk menjadi teman di neraka sama-sama. Tapi kita apa? Dunianya nggak dapat. Yahudi masih dapat dunia. Kita nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Walantar doan kal Yahudu walana soro hatta tatabia milatahum kulinal huda waluda wala ini tabata awahum badala jijalaka minal ini dan seterusnya. Kebenaran mutlak itu nggak boleh ngikutin mereka. Apabila kebenaran mutlak mengikuti mereka, Allah lepas tangan terhadap siksaan. Sementara kita ngikutin mereka kan, kita berjamaah kan ke neraka kan. Setuju nggak? Setuju nggak, Di? Aswandi. Ya, mereka tuh menemui apa pemimpin Yahudi di Israel. Iya. Itu yang enggak, artinya apa? Kita suruh ngikutin mereka nanti dulu enak aja. Emangnya kita nggak punya buku pedoman? Iya. Al-Quran buku pedoman kita. Bukan akal yang kita ini. Bukan akal Yahudi yang begitu hebat. Enggak. Yahudi itu pernah diuji coba sama Rasulullah. Bangkrut semua. Selama berapa abad? Jam 11.
Sekarang baru puasa lagi, kenapa? Kita udah melupakan agama. Ya, fish out of water itu. Nah, ini terbukti lagi nih di Palestina. Caranya kita ngikuti gaya Palestina. Malu nggak kita nih? Maaf sekali lagi, di sini yang udah hadir belajar Al-Quran, ya, ada nggak seperti anak-anak muda, anak-anak balita Palestina bisa mengucapkan Allahu Akbar, inilah ladang surga. Saya nggak mau pindah dari sini. Ada nggak bisa seperti itu kita? Yang udah ditempa nih sama kalimat Al-Quran, tapi masih hanya di bibir aja. Malu kita. Ya, malu. Ya, begitu hebat, malu saya juga. Ya. Ini yang harus kita gaungkan sekali lagi. Insya Allah kita akan jadi gelombang yang luar biasa. Kurang lebih gitu ya. Terima kasih Pak Kurnia. Alhamdulillah. Ya, ada lagi. Pak, nanti keluarin daging tarik gitu aja ya. Dan dipotong kecil-kecil, dipotong kecil. Bu Samsung, tolong di-mute. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada lagi, sekali lagi, ya kita akan berhadapan sama Allah. Mulailah kita ukur-ukur. Ya, kita takut atau kita nanti tersenyum karena yakin untuk bertemu dengan Allah. Kita yakin tidak akan dijalimi Allah. Kita yakin kita akan dapat, insya Allah, catatan amal di sisi kanan kita. Nah, ini tugas kita semua. Mulailah kita merubah dengan kalimat Al-Quran. Yang insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup aja ya. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Kurnia atas tausiahnya pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua di masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik, sebelum menutup kajian kita, mari kita bersama membaca doa tafaruqul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.